Beberapa minggu terakhir, publik disuguhi tontonan yang seharusnya memalukan, tapi justru ramai disambut. Ijazah seseorang dipertanyakan, kredibilitasnya dicabik-cabik, tuduhan dilontarkan dengan berbagai argumen yang tampak logis, namun tanpa bukti yang kuat. Narasi dibangun dengan spekulasi, bukan fakta yang dapat diverifikasi. Dan yang diserang? Diam, tak membantah, tak bereaksi. Seperti batu karang dihempas ombak, tenang, padahal dihantam. Ini bukan soal siapa yang terlibat. Ini soal bagaimana kita, sebagai manusia, sebagai masyarakat, belajar menangani manipulasi dan fitnah. Karena suatu hari, bisa jadi kita sendiri yang ada di posisi itu, dijatuhkan oleh cerita yang tidak pernah kita tulis. Tonton video ini sampai akhir, karena di dalam video ini, kamu akan menemukan 3 strategi elegan untuk membalas fitnah dan manipulasi, tanpa kehilangan ketenangan, tanpa harus jadi versi buruk dari diri kita sendiri. Strategi ini bukan teori kosong. Ini jalan yang bisa kamu pakai saat diam tak lagi cukup, dan saat harga diri harus dijaga, dengan cara yang tetap bermartabat. Kalau kamu pernah berada di posisi itu, difitnah, disudutkan, atau hanya ingin belajar cara menghadapi dunia yang makin bising dengan kepala dingin, klik subscribe sekarang. Karena di sini kita belajar tidak hanya bertahan, tapi bagaimana cara melawannya tanpa kehilangan arah. Sekarang, mari kita mulai. Di dunia sekarang, orang yang diam sering dianggap kalah. Padahal dalam banyak kasus, diam adalah bentuk kekuatan yang belum dipahami banyak orang. Diam bisa jadi sinyal bahwa seseorang tidak ingin merespons kebohongan dengan emosi, bahwa dia sedang mengamati, menunggu, menimbang. Dan yang lebih penting, dia tahu bahwa waktu akan mengungkap segalanya. Dalam psikologi sosial, ini disebut respon minimalis terhadap provokasi. Strategi untuk tidak memperbesar bola salju yang dilemparkan orang lain. Dalam stoikisme, ini disebut pengendalian diri. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tetap tenang ketika difitnah, maka kamu telah mengalahkan kebohongan itu tanpa harus mengangkat pedang." Kutipan Marcus tadi memang terdengar bijak, tapi banyak orang sering salah paham. Mereka pikir menjadi tenang berarti diam selamanya. Padahal Marcus pun tak mengajarkan kita untuk membisu selamanya. Stoikisme bukan tentang diam mutlak, tapi tentang menguasai kapan waktunya diam dan kapan waktunya bersuara demi kebenaran. Karena ketenangan yang dia maksud bukan tentang membiarkan diri diinjak-injak terus tanpa batas. Stoikisme tidak pernah menyarankan kita untuk menjadi pasif. Justru sebaliknya, ajaran ini mengajak kita untuk memilih respon secara sadar. Termasuk saat kita harus bicara untuk meluruskan sesuatu yang salah. Karena diam adalah kebijaksanaan. Tapi jika terus-menerus membiarkan dusta berkembang, itu bukan lagi kebijaksanaan, itu pengabaian. Jadi ada saatnya diam jadi senjata, tapi ada saatnya kebenaran harus disuarakan. Bukan dengan emosi, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga satu hal yang tak ternilai, harga diri dan kejelasan. Karena dalam dunia yang penuh sorotan, diam yang terlalu panjang bukan hanya membiarkan luka terbuka, tapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk menulis ulang kisah kita dengan versi mereka. Dan pada titik itulah, berbicara bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Lalu bagaimana kita merespons ketika diam sudah tak lagi cukup? Bukan dengan teriakan, bukan dengan hujatan, tapi dengan elegansi, dengan kepala dingin, dengan kepercayaan diri yang lahir dari kebenaran itu sendiri. Inilah cara membalas, tanpa kehilangan martabat. 1. Bongkar fakta, tanpa caci maki. Ketika saatnya tiba untuk bicara, bicaralah dengan data, bukan amarah. Biarkan bukti yang bicara. Biarkan publik melihat sendiri betapa kuatnya kebenaran dibanding drama. Kita tidak butuh kalimat yang meledak-ledak. Kita hanya perlu satu hal, kejelasan. Sebab dalam dunia yang dipenuhi narasi, kejelasan adalah kemewahan. Dan hanya mereka yang punya kebenaran yang mampu berbicara tanpa memaki. Ketika seseorang difitnah,
Reaksi pertama orang biasanya adalah marah, kecewa, ingin membalas. Itu manusiawi. Tapi kadang, reaksi yang terlalu emosional justru memperkeruh keadaan. Bahkan bisa digunakan kembali oleh lawan untuk memperkuat fitnah itu sendiri. Itulah kenapa berbicara dengan fakta adalah bentuk kontrol diri. Dan ini bukan hanya soal membuktikan siapa yang benar, tapi tentang menjaga agar cara kita menang tetap bermartabat. Dalam stoikisme, ini disebut berbicara jujur, tapi dengan kendali penuh. Bukan karena kita ingin menang debat, tapi karena kita ingin menyudahi kebohongan, tanpa menciptakan kebohongan baru. 2. Serahkan sisa reaksi pada waktu. Setelah semuanya dijelaskan, kadang yang terbaik bukan lagi bicara, melainkan menutup lembaran dan melangkah. Kita hidup di zaman opini viral, di mana orang lebih cepat menyebarkan tuduhan daripada memverifikasi kebenaran. Tapi waktu punya cara bekerja yang lebih adil dari algoritma manapun. Rekam jejak tidak bisa dimanipulasi terus-menerus. Kebenaran akan muncul kembali ke permukaan, pelan, pasti, dan tak terbantahkan. Tugas kita adalah menjelaskan cukup untuk orang yang mau mengerti, bukan mengejar semua yang sudah memutuskan untuk membenci. Dan ketika semua sudah disampaikan, jangan terus terjebak menjelaskan diri. Karena orang yang benar-benar mengenal kita tidak butuh pembuktian berulang kali. Serahkan sisa reaksi pada waktu, pada jejak hidup, pada kredibilitas yang dibangun bukan dalam sehari, tapi bertahun-tahun penuh kerja keras dan konsistensi. 3. Tetap lanjut melangkah. Cara paling mematikan untuk membalas orang manipulatif adalah tetap bertumbuh, tetap berkarya, tetap relevan. Karena mereka menyerang bukan karena kita salah, tapi karena kita terlalu benar untuk diabaikan. Dan tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi pembenci selain melihat korbannya tetap tenang dan berhasil. Lanjutkan langkahmu. Bukan untuk membuat mereka sakit hati, tapi karena kamu layak untuk hidup tanpa dikendalikan oleh hinaan. Jangan ubah arah hidupmu hanya karena 1-2 orang mencoba menjatuhkanmu. Ingat, seekor elang tidak pernah sibuk menjawab cemoohan burung-burung kecil di bawahnya. Ia hanya terbang lebih tinggi, hingga mereka tak lagi terdengar. Itulah kemenangan yang tidak bisa dibantah. Kemenangan yang tidak butuh sorak. Pada akhirnya, elegansi bukan tentang menahan semuanya selamanya. Elegansi adalah tentang tahu kapan harus diam, dan kapan harus berdiri untuk kebenaran. Kita tak harus menjerit untuk terdengar, tapi kita juga tak boleh bungkam hingga kisah kita ditulis oleh tangan yang salah. Karena hidup bukan hanya soal bertahan dari serangan, tapi juga soal merebut kembali narasi yang ingin dicuri dari kita. Dan jika kamu memilih cara yang jernih, tenang, tapi tegas, maka kamu bukan hanya bertahan, kamu menang dengan martabat. Dan ingat, kebenaran tak selalu berisik, tapi ia selalu menemukan jalannya. Jika video ini menyentuh pikiran dan mungkin juga pengalamanmu, jangan lupa bagikan pada orang-orang yang sedang diam dalam badai fitnah. Dan kalau kamu ingin terus belajar cara menghadapi dunia yang seringkali tak adil dengan jiwa yang tetap utuh, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.